Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Abdul Rozak yang akan membahas permasalahan hukum yang ada di Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan membahas yang sedang viral beberapa hari yang lalu. Ada salah satu video yang menerangkan bahwa trading atau biasa disebut di sosial media itu binary option. Dia mengatakan bahwa ada salah satu YouTuber yang mempromosikan aplikasi binary option, lalu ketika dijalankan selalu loss gitu. Jadi dalam video tersebut mengatakan bahwa YouTuber tersebut menipu banyak orang hingga beredar di media sosial, teman-teman. Nah, di sini kita mau bahas, teman-teman, langkah hukumnya seperti apa sih gitu. Nah, ada juga di rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat ini dibahas juga, teman-teman, untuk masalah trading. Nah, berikut adalah cuplikan video rapat kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Judi yang berkedok trading, kalau di media sosial itu terkenal dengan istilah binary option. Jadi bicaranya trading padahal judi, kemudian tidak ada underlying asetnya. Skema pemasarannya menggunakan afiliasi, menggunakan afiliator, menggandeng dalam tanda kutip influencer, dan besar indikasi ada unsur manipulatif di situ. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya di sini bagaimana pengawasan daripada Bapeti. Nah, itu teman-teman video anggota DPR yang mengatakan bahwa trading atau biasa disebut di media sosial itu, platform binary option itu dianggap judi. Jadi sedang viral-viralnya, teman-teman, untuk masalah binary option. Nah, sebelum kita kupas lebih dalam, saya mau menjelaskan nih, teman-teman, karena banyak yang mengatakan apa sih afiliator, apa sih binary option, dan apa sih skema Ponzi. Ada juga teman-teman yang menanyakan seperti itu. Baik, untuk masalah afiliator adalah orang yang bertugas mempromosikan bisnis digital di internet dengan menggunakan media sosial atau link-link tertentu. Mereka juga mengiming-imingi keuntungan trading dari binary option. Jadi untuk pengertian afiliator tersebut seperti itu, teman-teman. Untuk contohnya, jadi saya nih mempromosikan platform binary option itu, contoh Binomo. Saya mempromosikan bahwa trading Binomo itu bagus, segala macam bla bla bla, sehingga teman-teman yang menonton saya ini tergiur dan tertarik gitu, teman-teman, sampai dia maulah mengikuti Binomo, dan akhirnya saya penonton saya ini mengikuti sampai selesai, dan akhirnya dia menjadi member dan mengikuti link yang saya share tersebut, teman-teman. Nah, jadi afiliator kurang lebihnya seperti itu pengertiannya, teman-teman. Nah, untuk binary option adalah produk finansial yang memberikan dua pilihan pada sebuah transaksi. Opsi tersebut biasanya terkait dengan hasil, seperti naik atau turun. Dalam binary option, orang bermain dalam sistem ini akan menerima hasilnya secara otomatis. Nah, jadi maksud dari binary option ini adalah platform produk finansial yang dikatakan bahwa bisa naik atau bisa turun, dalam artian bisa menang atau juga bisa loss gitu, teman-teman. Jadi ketika kita memainkan produk binary option ini, kalau kita tidak hati-hati, ya kalau feeling kita salah atau feeling kita benar, ya udah, itu resiko tersendiri. Kalau misalkan teman-teman feelingnya bagus, ya menang. Kalau misalkan feelingnya nggak bagus, ya bisa kalah. Ya, itu trading yang disebutkan oleh yang dijelaskan oleh binary option ini, teman-teman. Nah, lanjut, untuk skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Nah, jadi untuk skema Ponzi ini, teman-teman, untuk lebih jelasnya saya contohin ya. Misalkan saya
investasi nih. Nah, investasi, lalu saya merekrut lagi orang untuk berinvestasi. Nah, habis itu dari keuntungan yang saya rekrut supaya dia berinvestasi, saya ada komisi dari investasi yang saya rekrut, teman-teman. Misalkan berapa persen gitu. Lalu dari orang yang saya rekrut, dia merekrut orang lagi, teman-teman. Nah, keuntungannya di situ lagi, teman-teman, ketika orang berinvestasi gitu, kurang lebihnya, teman-teman. Oke, balik lagi ke yang sedang viral, teman-teman, video yang mengatakan bahwa ada salah satu YouTuber itu menipu melalui binary option, teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan dia benar-benar menipu, si orang ini harus bisa membuktikan bahwa afiliator itu benar-benar dia nipu gitu. Jadi jangan cuma sebatas cuap, tapi kalau misalkan tidak didasarkan dengan bukti-bukti, bisa diserang balik, teman-teman. Makanya ketika dia menuduh seseorang bahwa dia itu afiliator, itu harus bisa dibuktikan, karena afiliator itu memang merugikan gitu, teman-teman. Jadi menurut saya, jika ya video yang sedang viral tersebut menuduh YouTuber itu menipu, nah untuk sangkaan pasal menurut pendapat saya adalah dia akan masuk kategori pasal 378. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Nah, dia kena pasal 378. Nah, di sini karena dia melalui media elektronik, nah di sini berhubungan, teman-teman, atau junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, sangkanya akan dikenakan pasal 45A. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, jadi pasal ini akan dikenakan oleh afiliator, teman-teman, apabila bukti-bukti yang diadukan itu kuat. Tapi kalau misalkan bukti itu tidak kuat, ya tidak bisa, menurut saya. Yang ada akan ditolak untuk membuat laporan, karena youtuber tersendiri dia hanya menjelaskan. Kalau saya lihat dari YouTube-nya itu, youtuber tersebut itu hanya menjelaskan tentang dia cara memainkan platform binary option seperti ini loh, gitu nih. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi yang saya lihat sih seperti itu, tapi saya nggak ngelihat bukti bahwa dia itu nipu, nggak ada saya lihat gitu, teman-teman. Jadi kalau memang ada indikasi penipuan, silakan sertakan bukti-buktinya. Jangan cuma sekedar dia aja ini nipu nih, begini segala macam. Jangan, nanti akan dilawan balik dengan pencemaran nama baik gitu, teman-teman. Oke. Mungkin itu saja sih, teman-teman, video kali ini yang saya bahas. Jangan lupa dukung terus video saya dengan cara like, komen, dan share, teman-teman ya, jika video ini bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. NKRI harga mati. Merdeka, merdeka, merdeka.